Selamat pagi, saya Iqbal Pandu Pujianto akan menemani Anda pada pagi hari ini. Berita yang pertama adalah kebakaran pasar. Saudara-saudara, kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintahan Kabupaten Garut di kawasan Alun-Alun Leleh, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini terbakar api dengan cepat menjalar karena bangunan didomisili dari material kayu. Sekitar 400 kios di Pasar Darurat Lele Garut, Jawa Barat terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintahan Kabupaten Garut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pasar ini diketahui merupakan pasar darurat yang didirikan oleh pemerintahan Kabupaten Garut pada tahun 2017 yang lalu sebagai tempat sementara untuk menggantikan pasar leleh yang sedang direnovasi. Namun, hingga kini pasar leleh belum selesai diperbaiki dan sempat mogok. Hingga pukul 3 pagi, petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Berita yang kedua adalah banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya Perumahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 meter. Langkah dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang telah terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diparah dengan air kiriman dari hulu, namun pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota Jakarta. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Berita yang ketiga, ada 407 kasus COVID-19 varian Omikron di DKI Jakarta. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kasus COVID-19 varian Omikron terus-menerus mengalami penambahan. Pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan kasus COVID-19 Omikron di ibu kota hingga Minggu 9 Januari 2022 ada sebanyak 407 kasus. Jumlah tersebut diketahui mengalami penambahan sebanyak 74 dari total kasus hari sebelum, yakni 333 kasus COVID-19. Dari 407 orang yang terinfeksi, 86,0% atau sebanyak 350 orang adalah pelaku
perjalanan luar negeri, sedangkan 57 lainnya adalah transmisi lokal, kata Dwi dikutip dari keterangan tertulis Minggu malam. Sementara itu, jumlah kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta semenjak Sabtu 8 Januari 2022 hingga Minggu 9 Januari 2022 bertambah sebanyak 281 kasus. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta secara keseluruhan berjumlah 1.874 orang. Dwi mengatakan dari total kasus aktif, sebanyak 1.415 kasus aktif berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta kini ada 867.302. Angka ini bertambah sebanyak 393 orang dari hasil tes polymerase chain reaction (PCR). 294 orang yang diperiksa di antaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Berita yang keempat adalah arus mudik Natal dan Tahun Baru diprediksikan mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. PT Jasa Marga memprediksikan arus mudik Natal dan Tahun Baru berlangsung pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Operational and Maintenance Management Group Head pada Jasa Marga, Atika Dara Pradita mengatakan volume jalan diprediksikan akan meningkat lebih dari 30% saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Volume lalu lintas diprediksikan meningkat 34,5% dari lalu lintas normal periode November 2021. Atika mengatakan untuk arus dari luar daerah ke Jabodetabek diprediksi akan terjadi 2 hari setelah malam pergantian tahun, yaitu malam Minggu tanggal 2 Januari 2022. Untuk arus kembali ke Jabodetabek jatuh pada hari Minggu 2 Januari 2022 dengan volume lalu lintas meningkat 26,5% dari lalu lintas normal periode November 2021. Kendaraan yang akan keluar meninggalkan Jabodetabek itu akan tersebar ke beberapa daerah ke arah timur, yaitu arah Trans Jawa dan Bandung. Adapun Polri memastikan tak melakukan penyekatan selama momen mudik Natal dan Tahun Baru. Hal itu termaksud dalam surat telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 10 Desember 2021 tentang aturan kegiatan selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Kepala Bagian Penerapan Umum Kabag Penum Definisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menyampaikan salah satu poin menyebutkan bahwa tidak ada penyekatan jalan selama Hari Natal dan Tahun Baru.
Tidak ada penyekatan pada arus jalan, arus mudik, atau arus balik. Didirikan pos pengamanan PAM dan pos pelayanan dengan memasang barcode Peduli Lindungi, kata Ramadan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 22 Desember 2021.